Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1481 Chapter 1481, A Plane of Spirit Soul's Law. Namun, Tangulin tidak membencinya ketika dia memikirkan bagaimana Lan Fozi cukup berani untuk menyelamatkannya pada saat-saat genting. Setidaknya, dia adalah seorang gadis yang menunjukkan rasa terima kasihnya. Jadi, karakternya tetap mengesankan. Jika aku mendeskripsikan perilakunya dengan sederhana, naif, dan menggemaskan adalah yang paling cocok. Namun, saya tidak tahu apakah dia orang yang manis. Kartu elektronik Tangulin dipindai untuk memastikan bahwa skor totalnya melebihi 60 poin untuk memenuhi syarat untuk sebuah nomor. Ia lalu menunggu hasil undian. Setelah ujian yang telah berlangsung selama beberapa hari berakhir, Tangulin mengikuti pertandingan penyisihan berikutnya. Putaran pertama Festival Just for Aspaus dianggap selesai. Tangulin kembali ke Asosiasi Pandai Besi setelah meninggalkan Mindu Kolisem. Dia tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak ujian yang hanya merupakan formalitas di matanya. Pertemuannya dengan Qiangus Langing masuk akal, tetapi itu adalah peristiwa yang tak terduga baginya untuk bertemu Lan Fozi. Dia memiliki basis budidaya spiritual dari domain roh. Meskipun dia tidak jauh lebih tua darinya, dia juga seorang judul Douluo. Dia belum pernah mendengar tentang dia meskipun dia jenius. Tentu, itu membuatnya penasaran. Di sisi lain, penemuannya tentang platform 10.000 binatang lebih penting. Jika benar 10.000 binatang memiliki efek yang begitu kuat, maka itu akan sangat mengejutkan dunia master jiwa. Semua pertanyaan tentang pagoda roh sebelumnya akan segera berhenti setelah platform 10.000 binatang diumumkan kepada publik. Di sisi lain, itu adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Tangulin sudah bisa membuktikan bahwa kehancuran Akademi Shrek dan Sekte Tang berhubungan langsung dengan pagoda jiwa. Terjadi perseteruan berdarah di antara mereka. Banyak orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang telah tewas dalam bencana besar dan pagoda jiwa bertanggung jawab untuk itu. Semakin kuat pagoda jiwa, semakin sulit untuk berurusan dengan mereka. Sejak pengaruh mereka di federasi tumbuh dengan dukungan dari pemerintah dan militer, status mereka di federasi menjadi semakin kuat dan hampir seperti besi yang diperkuat. Saat Tangulin berada di platform 10.000 binatang, dia menemukan Azure Ox Python dan kera raksasa Titan. Tangulin memiliki keterampilan observasi yang tajam. Dia dengan jelas mendengar staf pagoda roh menyebutkan zona terlarang ketika dia keluar dari platform 10.000 binatang. Secara kebetulan, tempat dia bertemu Azure Ox Python dan kera raksasa Titan berada di zona terlarang. Jika ini masalahnya, maka platform 10.000 binatang tidak sepenuhnya di bawah kendali pagoda roh. Plane itu tidak diciptakan oleh pagoda jiwa, meskipun ditemukan oleh mereka. Spekulasi Tangulin tentang Azure Ox Python dan identitas kera raksasa Titan kemungkinan besar benar. Akan menjadi hal yang luar biasa baginya jika memang begitu. Emosi Tangulin berubah. Setelah dia mengumpulkan pikirannya, dia segera menggunakan saluran yang dikodekan komunikator jiwanya untuk menjelaskan masalah tersebut kepada Herles Douluo dan Amorous Douluo. Tanpa ragu, platform 10.000 binatang akan menjadi target investigasi untuk Sekte Tang dan Akademi Shrek. Tangulin memadatkan semangatnya untuk fokus pada pengalaman yang dikumpulkan dan pelajaran yang didapat dari pertempuran di 10.000 bis platform. Azure Ox Python dan Titan Giant AP benar-benar kuat. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Tangulin mungkin bisa mundur ke tempat aman. Namun, dalam pertarungan 2 lawan 1, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tidak peduli apakah itu cakar raksasa biru hijau dari kera raksasa Titan, Tangulin merasa benar-benar tidak mampu di hadapan musuh. Bagaimanapun, siapa yang memiliki cakar raksasa perak dan berada di belakang suara yang kuat? Mengapa dia terus membantu Tangulin dan rekan-rekannya? Segala macam pertanyaan berlama-lama di benaknya yang bingung. Sepertinya festival Just for Aspaus semakin menarik. Tes untuk Just for Aspaus dilakukan dengan lancar. Menurut statistik, peserta menghabiskan waktu terlama pada putaran ke-8 dari semua tes. Di sisi lain, Master Jiwa yang keluar dari platform 10.000 binatang di ronde ke-8 segera menemukan bahwa mereka telah mengalami perubahan. Setiap jiwa Master Jiwa menjalani tingkat kemajuan yang berbeda tergantung pada lamanya waktu yang dihabiskan Master Jiwa di platform 10.000 binatang. Semakin lemah kemampuan awal jiwa roh, semakin jelas efeknya. Beberapa hari kemudian,
Lebih dari 100 jiwa roh kuning Master Jiwa telah berevolusi menjadi jiwa roh ungu. Seluruh dunia Master Jiwa sedang ribut. Pagoda Jiwa mengambil kesempatan untuk mempromosikan platform 10.000 binatang kepada para Master Jiwa. Platform 10.000 binatang adalah bidang hukum jiwa roh. Pagoda Roh menjelaskan kepada publik mengapa platform 10.000 binatang dibangun. Itu untuk meningkatkan populasi makhluk jiwa dalam platform 10.000 binatang sedemikian rupa sehingga Master Jiwa dapat memperoleh jiwa roh yang lebih baik. Penciptaan jiwa-jiwa roh ratusan ribu tahun buatan manusia bergantung pada fondasi dari 10.000 binatang. Fase kedua dari platform 10.000 binatang telah selesai dan efek peningkatan dari plane itu sangat jelas. Semakin lama waktu yang dihabiskan seseorang di dalam tempat itu, semakin berkembang jiwa roh orang tersebut. Lebih penting lagi, tidak ada batasan. Dengan kata lain, jika seorang Master Jiwa dapat menghabiskan waktu yang sangat lama di platform 10.000 binatang, Master Jiwa kemudian dapat mengangkat jiwa rohnya ke peringkat 100.000 tahun. Tentunya proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu memberi harapan kepada semua Master Jiwa, terutama mereka yang mandek di hambatan budidaya. Jika jiwa Master Jiwa bisa berevolusi, itu berarti kemampuan jiwa Master dapat terus ditingkatkan sehingga jiwa Master memiliki kesempatan untuk menerobos kemacetan. Platform 10.000 binatang langsung menjadi fokus perhatian dunia. Pada saat yang sama, Pagoda Roh memberikan serangkaian penjelasan tentang sumber daya yang sangat besar yang diperlukan untuk mempertahankan platform 10.000 binatang, yang termasuk pasokan harta surga dan bumi serta energi yang dibutuhkan. Akibatnya, jumlah Master Jiwa yang bisa diterima menjadi terbatas. Pagoda Roh telah menggunakan Festival Just for Aspause sebagai tempat untuk mendirikan platform 10.000 binatang untuk pertama kalinya untuk memberi manfaat bagi para Master Jiwa. Pagoda Roh telah menggunakan sumber daya yang besar dalam prosesnya. Itu dilakukan dengan harapan bahwa para Master Jiwa tidak akan mempertanyakan upaya Pagoda Roh di masa depan atau berpikir bahwa Pagoda Roh akan berkolusi dengan beberapa organisasi Master Jiwa jahat. Ada beberapa orang yang memiliki niat buruk dan ingin merusak reputasi Pagoda Roh. Mengenai kapan platform 10.000 binatang akan dibuka untuk umum dan berapa biayanya, Pagoda Roh belum memutuskan dan membuat pengumuman. Untuk saat ini, organisasi akan fokus pada Festival Just for Aspause. Semua artikel dan laporan terkait dipersiapkan dengan baik dan dirilis secara bersamaan. Akibatnya, reputasi Pagoda Jiwa tumbuh. Ada lebih sedikit pertanyaan tentang penyimpangan mereka. Anjungan 10.000 binatang telah menjadi pusat atraksi yang didambakan oleh seluruh Soul Master, terutama para Soul Master yang tidak dapat mengikuti Festival Just for Aspause. Mereka sangat kecewa. Namun, Pagoda Roh menyebutkan bahwa akan ada sejumlah bukaan untuk platform 10.000 binatang yang tersedia untuk umum setelahnya. Sampai sekarang, platform 10.000 binatang akan terus beroperasi dan berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak sumber daya. Sementara itu, Kerajaan Bintang Luo dan Do Spirit telah menjatuhkan sanksi pada Pagoda Roh untuk penyediaan sumber daya dan pengembangan berkelanjutan dari platform 10.000 binatang. Propaganda Pagoda Jiwa diarahkan pada Sekte Tang. Sekte Tang digambarkan sebagai organisasi pengkhianat. Konflik antara Sekte Tang dan Pagoda Jiwa sebelumnya telah menarik banyak perhatian. Sekarang Pagoda Roh memiliki senjata pemusnah massal seperti platform 10.000 binatang, itu akan memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan propagandanya untuk menekan Sekte Tang selangkah lebih maju. Mereka ingin menutup otoritas Sekte Tang untuk berbicara. Festival Just for Aspause dianggap sukses besar. Mereka yang mengerti bisa mengatakan bahwa apa yang disebut festival pertarungan kuda untuk pasangan memiliki motif tersembunyi. Namun demikian, kebanyakan orang melihat manfaat dari platform 10.000 binatang dan banyak hadiah yang diberikan oleh Pagoda Roh. Saat ini, tidak ada lagi yang mempertanyakan status Pagoda Jiwa di dunia Master Jiwa. Secara alami, anggota parlemen yang mendukung Pagoda Roh mulai menekan lawan politik mereka secara sembarangan sehingga suara fraksi DOF semakin melemah. Festival Just for Aspause berlanjut tepat dalam keadaan seperti itu. Pertandingan eliminasi akan dimulai berikutnya. Setelah kontes pendahuluan, kurang dari separuh peserta memperoleh lebih dari 60 poin. Mayoritas dari mereka tersingkir selama ujian. Bagaimanapun, tes itu untuk memeriksa kualitas keseluruhan dari orang-orang itu. Adapun mereka yang hanya mengandalkan satu kemampuan, mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing di Festival Soul Land 3 Chapter 1482. Chapter 1482, The Misha Association. Pada akhirnya, lebih dari 1.600 orang memasuki tahap eliminasi pertandingan.
Ada 4 babak pertandingan eliminasi di mana sekitar 100 orang akan dipilih untuk berpartisipasi dalam pertandingan round robin berikut. Tang Wulin berjalan dengan santai di jalanan kota Mingdu. Kota Mingdu berkembang pesat. Sebagai kota utama di benua saat ini, jalanannya ramai dengan arus lalu lintas yang tiada henti dan kerumunan orang yang berkeliaran. Pencakar langit berdiri tegak di kedua sisi jalan. Poster besar festival Just for Us Pause digantung di seluruh kota. Putri Naga Perak Gu Yuena adalah wajah familiar yang menjadi terkenal di kalangan publik. Belum lama berselang ketika tidak ada yang tahu tentang Tang Wulin dan Gu Yuena. Saat ini, mereka adalah dua sosok yang berdiri di pusat dunia. Tang Wulin terkenal di antara orang-orang karena pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Bintang Luo, sementara Gu Yuena menjadi terkenal dari festival Just for Us Pause. Keduanya menjadi terkenal bukan karena pilihan tetapi dalam keadaan yang tidak direncanakan. Ketika mereka memasuki Akademi Shrek lebih dari 1 dekade yang lalu, mereka tidak pernah bisa membayangkan situasi mereka saat ini. Tang Wulin berjalan ke tempat yang tidak terlalu jauh di mana layar besar menarik perhatiannya. Ada banyak orang yang berdiri di sekitar layar besar yang saat ini sedang menyaring adegan tes. Para master jiwa diperlihatkan menampilkan kemampuan mereka. Bahkan ada beberapa adegan dari 10,000 Beast Platform. Itu seperti yang diprediksi Tang Wulin. Pagoda roh mampu mengamati situasi di dalam platform 10.000 binatang. Namun demikian, gambar pemandangan tersebut tidak terfokus dan berbeda. Tang Wulin memikirkan saat dia memasuki zona terlarang yang tidak terdeteksi oleh pagoda jiwa. Jika tidak, staf akan merespons secara berbeda ketika dia keluar dari tempat itu. Komunikator jiwa Tang Wulin berdering, jadi dia mengangkatnya. Siapa di sana? Yang Mulia Yulong Yue. Saya adalah sekretaris utama Asosiasi Misha. Bolehkah saya tahu berapa lama lagi sebelum Anda tiba di arena ujian? Suara sopan terdengar di ujung komunikator. Aku akan tiba di sana sekitar 10 menit, kurasa. Tang Wulin melihat waktu yang ditampilkan di komunikator jiwanya. Pertandingan eliminasi dimulai secara resmi hari ini. Namun, kompetisi Tang Wulin tidak ditetapkan untuk hari ini tetapi besok karena jumlah peserta yang banyak. Alhasil, penyelenggara harus menjadwalkan banyak sesi. Asosiasi Misha telah memperpanjang undangan ke Tang Wulin sehingga dia bisa mendemonstrasikan pergeseran segitiga Gu Yuena hari ini. Pada saat yang sama, mereka ingin mengonfirmasi nama manuver Misha kelas atas yang dibuat oleh Tang Wulin. Baik, kami akan menunggu kedatanganmu di arena ujian. Tang Wulin mempercepat langkahnya setelah menutup komunikator. Dia tidak menggunakan tumpangan karena ingin mengamati situasi di kota Mingdu dengan cermat. Dia telah mengantisipasi serangan propaganda dari pagoda jiwa. Kali ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan rencana mereka. Pada kenyataannya, rencana Sekte Tang berjalan bersamaan dengan rencana Akademi Shrek. Asosiasi Misha benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu asosiasi terbesar di federasi. Asosiasi Pandai Besi tidak bisa mengikuti perkembangannya lagi. Itu adalah asosiasi yang paling menonjol. Itu bahkan lebih besar dari asosiasi Master Jiwa. Bagaimanapun, ada Master Jiwa yang terbatas, tetapi sejumlah besar Master Misha. Para Master Misha adalah kekuatan utama di federasi. Arena tes terletak tidak jauh dari sisi barat pusat kota. Itu di gedung yang mirip dengan Kolisem. Bangunan itu sangat besar. Asosiasi Misha jelas sangat kaya karena bisa memiliki sebidang tanah yang begitu luas di Mingdu di mana harga tanah itu sama dengan sebatang emas per inci persegi. Tang Wulin baru saja tiba di pintu masuk tempat staf menunggunya. Dia dipandu ke arena ujian. Arena uji adalah struktur logam. Tang Wulin bisa segera merasakan kehadiran medan gaya begitu dia memasuki tempat itu. Salah satu staf kemudian berkata, ini karena arena ujian berada di pusat kota. Arena pengujian memiliki kemampuan pertahanan terbaik di federasi untuk memastikan keamanan kota Mingdu dan miliknya sendiri. Banyak senjata kelas atas di federasi diuji di fasilitas kami. Arena uji coba dibagi menjadi 3 wilayah, uji senjata Misha, uji komprehensif Misha, dan uji senjata berteknologi tinggi. Kami sedang mengarahkan Anda ke wilayah uji komprehensif Misha sekarang. Orang yang memimpin adalah personel wanita berusia di atas 20 tahun. Dia mengenakan seragam putih yang menonjolkan sosoknya. Dia memiliki senyum manis setiap kali dia berbicara. Dia memiliki rambut pendek coklat kemerahan yang rapi dan membuatnya terlihat menarik. Matanya besar dengan iris biru yang menunjukkan garis keturunan Mingdu lokalnya. Federasi saat ini dibentuk setelah tabrakan antara pergerakan lempeng tektonik dari kedua benua. Tabrakan itu terjadi antara benua Douluo asli dan benua bulan matahari.
Sebagian besar dari teknologi jiwa tercanggih saat ini berasal dari benua matahari bulan pada awalnya. Itu juga karena teknologi jiwa canggih yang dibawa oleh benua matahari bulan yang menghasilkan perluasan di benua Douluo. Peristiwa itu terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Mata dan warna rambut personel wanita tersebut mengungkapkan bahwa dia berasal dari ras yang berasal dari benua matahari bulan. Saat dia pergi untuk memperkenalkan tempat itu, dia akan mengintip Tang Wulin sesekali. Tang Wulin berpakaian santai hari ini. Dia mengenakan celana panjang hitam dengan kemeja tunik hitam. Dua dari kancingnya dilepas untuk memperlihatkan sisik naga perak yang tergantung di lehernya. Ada juga gelang 7 warna di pergelangan tangannya. Dia tidak mempertahankan fitur wajah awalnya. Sebaliknya, dia memakai gambar Yulong Yue yang telah diukir sampai dia sangat tampan. Jelas bahwa perwira wanita berpangkat tinggi yang bertugas di Asosiasi Misha tidak hanya memandangi Tang Wulin, tetapi yang lebih penting, dia sadar bahwa orang ini adalah judul Douluo yang ahli dalam mengoperasikan Misha. Dari penampilan, Yulong Yue hanyalah seorang pria berusia 27 atau 28 tahun yang berada di tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Masa depan cerahnya tidak terbatas. Secara alami, dia tidak keberatan memiliki hubungan dengan Feng Hao Douluo yang luar biasa. Itu akan menjadi hubungan yang tak terlupakan bahkan jika itu tidak memiliki masa depan untuknya. Selain itu, jika sesuatu terjadi di antara mereka, dia akan memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Siapapun dari akademi tingkat tinggi yang bekerja sekeras dia akan terampil dalam memanfaatkan peluang. Pada kenyataannya, dia berperilaku tepat dan menunjukkan citra yang sopan dan pantas di depan Tang Wulin selama ini. Saat dia mendengarkan eksposisinya, Tang Wulin juga mengamati sekelilingnya. Dia benar, pertahanan di sini agak ketat. Paduan yang digunakan di gedung itu ditempa dari kombinasi banyak logam yang dicor secara khusus. Sebagai pandai besi, Tang Wulin akrab dengan logam. Jelas sekali bahwa Asosiasi Misha kaya. Selamat datang. Ada selusin orang dari Asosiasi Misha yang menyambutnya begitu dia masuk ke arena yang luas. Pemimpinnya adalah pria jangkung dan kurus yang berusia di atas 40 tahun. Dia berpakaian seragam juga. Seragamnya dihiasi dengan pola perak yang membuatnya tampil berbeda dari tongkat lain. Itu adalah bangunan berbentuk oval dengan tinggi 200 meter yang membentang dengan diameter lebih dari 1000 meter. Seluruh ruangan itu sangat luas. Ruang tertutup yang begitu besar sulit didapat. Tang Wulin jelas merasakan fluktuasi energi yang kuat di tempat itu. Yang Mulia Yulong Yue, saya sekretaris utama Asosiasi Misha Li Zeping yang berkomunikasi dengan Anda sebelumnya. Saya senang bisa menyaksikan ujian itu. Tang Wulin menjabat tangan Li Zeping. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, kita akan mulai secepat mungkin. Li Zeping melihat bahwa Tang Wulin tidak tertarik untuk berbasa-basi. Jadi, dia berbicara sambil tersenyum, baiklah. Saya akan segera mengirim seseorang untuk menyiapkannya untukmu. Apakah Anda akan menggunakan Misha Anda sendiri atau Misha kami? Tang Wulin dengan santai menjawab, lebih baik asosiasi Anda menyediakan Misha sehingga tidak akan ada pertanyaan tentang Misha saya setelah saya menyelesaikan manuver. Soul Land 3 Chapter 1483 Chapter 1483 Complete Guyuena Lightning Triangular Maneuver. Li Zeping mengangguk. Jika itu menghemat waktu Anda maka tidak masalah juga. Jika tidak, kami harus membandingkan parameter Misha Anda setelah pengujian. Kami sudah memasukkan parameter Misha kami. Yang Mulia Yulong Yue, saya menyambut Anda atas nama Asosiasi Guru Misha. Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas hal ini dan seharusnya berada di sini juga, tetapi dia memiliki beberapa hal yang mendesak untuk dihadiri. Dia orang yang sibuk. Presiden kami juga diikat dengan pertemuan rutin di parlemen dan dia tidak bisa menghapus jadwalnya. Mereka sangat ingin bertemu dengan orang muda berbakat seperti Anda. Presiden secara khusus mengingatkan saya untuk mengundang Anda bergabung dengan Asosiasi Guru Misha kami. Seorang Master Misha yang kuat seperti Anda adalah apa yang dibutuhkan Asosiasi Master Misha. Bolehkah saya mengetahui pendapat Anda tentang ini? Tang Wulin meliriknya. Undang saya ke asosiasi. Apa untungnya bagi saya? Pertanyaan langsungnya mengejutkan Sekretaris Li Zeping. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kemudian, dia menggerutu di dalam hatinya. Anak-anak muda dari klan besar ini tidak tahu apa-apa tentang kesopanan. Namun, dia masih mempertahankan senyuman di permukaan saat dia mengangguk. Tentu saja itu akan membantu kamu. Dengan basis kultivasi Anda, jika Anda berhasil lulus ujian hari ini, kami dapat segera memberi Anda sertifikat peringkat Master Misha.
Saya yakin Anda belum melengkapi dokumentasi tentang ini, bukan? Dengan sertifikat yang diberikan oleh Asosiasi Master Mecha kami, ini akan sangat membantu Anda di masa depan. Terlepas dari rencana masa depan Anda, sertifikat kami diakui di seluruh benua. Jika Anda mau, Asosiasi Master Mecha kami juga akan menugaskan beberapa misi pada waktu yang sama. Ini adalah tugas dengan pembayaran yang sangat tinggi. Asosiasi Master Mecha kami juga akan mengatur beberapa aktivitas pada interval tetap untuk memfasilitasi komunikasi antara Master Mecha. Master Mecha dari peringkat yang berbeda akan memiliki platform komunikasi yang berbeda. Saya yakin ini akan membantu Anda juga. Juga, sebagai Master Mecha tingkat tinggi, kamu juga akan menerima dukungan dari asosiasi. Tanggulin bertanya, lalu apa pangkat sebagai Master Mecha yang bisa saya dapatkan? Jika kamu berhasil menyelesaikan manuver segitiga petir Guyuena, kami dapat langsung mengevaluasimu menjadi Master Mecha peringkat 8. Secara logika, skill ini sudah memungkinkan Anda untuk menjadi Master Mecha peringkat 9. Namun, menurut aturan asosiasi, ada banyak syarat prasyarat bagi seseorang untuk dievaluasi sebagai Master Mecha peringkat 9. Misalnya, Master Mecha peringkat 9 pasti pernah berpartisipasi dalam sejumlah kompetisi populer dan telah mencetak peringkat tertentu di dalamnya. Seorang Master Mecha peringkat 9 juga harus memiliki sejumlah kolaborasi dalam asosiasi dan seterusnya. Setelah Anda menjadi Master Mecha peringkat 8, kami akan terus memantau detail ini. Selama Anda menyelesaikan 3 misi untuk asosiasi, kami dapat membuat pengecualian dan mempromosikan Anda menjadi Master Mecha peringkat 9. Li Zeping berbicara dengan sopan. Namun, nadanya jelas menyiratkan bahwa dia berharap Tang Wulin akan bekerja sama dengan asosiasi guru Mecha di tingkat yang lebih dalam. Seorang ahli dengan basis kultivasi dari peringkat judul Douluo adalah kandidat yang akan diterima asosiasi Master Mecha dengan tangan terbuka. Meskipun konsep Mecha adalah agar orang biasa juga bisa menjadi ahli, semua orang tahu bahwa Master Mecha yang benar-benar kuat adalah Master Jiwa yang kuat juga. Ini karena hanya Master Jiwa yang kuat yang bisa memperkuat ketahanannya sendiri sebagai Master Mecha. Ini akan memungkinkan Master Mecha untuk mengoperasikan Mecha yang lebih kuat dan melepaskan keterampilan tempur yang lebih kuat. Hanya dengan begitu kombinasi keterampilan jiwa dan Mecha menjadi sempurna. Kalau begitu, mari kita mulai dengan evaluasi. Tang Wulin membuat wajah acuh tak acuh, tetapi dia menghitung dalam hatinya. Saat ini, karakternya Yulong Yue mulai menampakkan kekuatannya. Jika dia memberi karakter ini citra yang lebih kaya, niscaya itu akan membuatnya tampak lebih bisa dipercaya. Memiliki peringkat asosiasi Master Mecha bukanlah hal yang buruk. Adapun menjadi Master Mecha peringkat 9, dia tidak begitu tertarik. Dia juga tidak berniat menyelesaikan misi apapun untuk asosiasi Master Mecha. Mecha sudah disiapkan. Ada 3 Mecha hitam untuk dipilih Tang Wulin. Ketiga Mecha tersebut adalah humanoid karena seseorang harus menggunakan Mecha humanoid untuk menyelesaikan manuver segitiga petir Guyuena. Satu-satunya perbedaan mereka adalah karakteristik mereka yang ditentukan selama proses pembuatannya. Karena dibuat untuk tujuan evaluasi, Mecha hitam ini tidak dibuat khusus dan dilengkapi dengan peralatan standar. Secara alami, Tang Wulin tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Dia secara acak memilih salah satu Mecha dan melompat masuk. Dia menutup kokpit dan secara naluriah menekuk lengannya. Tang Wulin melakukan observasi sederhana pada interior Mecha. Seperti yang diharapkan dari Mecha Asosiasi Master Mecha, meskipun tidak dibuat khusus, peralatannya berkualitas tinggi. Dia membiasakan diri dengannya dan memiliki pemahaman dasar tentang daya tahannya. Beberapa peralatan yang lebih canggih pada Mecha ini membuatnya terkesan. Bagaimanapun, Asosiasi Master Mecha akan menjadi yang pertama menerapkan kemajuan teknologi terbaru dalam produk mereka. Yang Mulia Yulong Yue, apakah Anda siap? Suara Li Zeping datang dari komunikator. Saya siap, jawab Tang Wulin. Pantainya bersih. Anda bisa mulai kapan saja. Li Zeping meletakkan komunikatornya. Dia berdiri di ruang isolasi dan mengawasi Mecha hitam di bidang pengujian. Berbagai jenis peralatan disiapkan untuk pengujian. Selama pengujian Tang Wulin dimulai, dia akan menerima laporan dari berbagai sensor data. Dia telah melihat rekaman Tang Wulin yang mengeksekusi manuver segitiga petir Guyuena di Mingdu Coliseum dan sudah terkesan saat itu. Jika dia benar-benar bisa membuat manuver itu menjadi kenyataan, itu benar-benar akan menjadi tonggak sejarah untuk operasi Mecha. Terlepas dari jenis dan pangkat pertempuran, kecepatan adalah salah satu komponen terpenting. Kecepatan super yang dapat dikontrol jelas merupakan kekuatan yang kuat yang dapat mengubah gelombang pertempuran.
Apa yang diperlihatkan Tang Wulin persis seperti itu. Pada saat ini, mekanisme hitam di dalam bidang pengujian mulai bergerak. Dengan kilatan cahaya, mesia hitam di bawah kendali Tang Wulin melompat. Pendorong di punggung dan di bawah kakinya bersinar saat mereka mendorong mesia hitam yang berat itu ke langit. Data menunjukkan bahwa semuanya normal. Mesia itu terbang dengan stabil. Tidak ada yang luar biasa. Tepat ketika Li Zeping mengerutkan kening dan memiliki beberapa kebingungan di hatinya, mesia hitam itu bergetar hebat. Dengung aneh datang dari dalam mesia. Tak lama kemudian, mesia hitam setinggi 8 meter telah melesat ke depan seperti sambaran petir hitam. Semua pendorongnya diaktifkan secara maksimal dan sepertinya meninggalkan petir di belakangnya. Segitiga kilat hitam yang sempurna diukir di langit. Semuanya diselesaikan dalam sekejap. Jika bayangan hitam tidak muncul dengan jelas di dalam bidang pengujian, mesia hitam itu muncul seolah-olah tidak bergerak. Bis, bis, bis. Bam! Suara terakhir menciptakan gelombang suara dari pemecahan penghalang sonik. Gelombang suara ini baru mencapai sensor setelah mekanisme hitam berhenti bergerak. Suara mendengung dari mesia hitam semakin keras. Namun, itu tidak meledak seperti mesia di Mingdu Kolisem saat itu. Semuanya kembali normal seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan mesia hitam perlahan turun dari langit. Li Zeping menelan ludah. Dia melakukannya. Seperti itu. Dia bahkan tidak membuat persiapan apapun. Dia bahkan tidak membiarkan roda gigi mesia cukup hangat dan juga tidak terbiasa dengan mesia, dan dia melakukan itu. Dia menanggung dampak dari akselerasi mendadak ini. Ketika Tang Wulin menyelesaikan Bu Yuena Lightning Triangular Maneuver di Mingdu Kolisem, mereka telah menganalisis data setelah itu. Mereka berpendapat bahwa dampak yang harus ditanggung oleh Master Mesia untuk menyelesaikan manuver ini akan menjadi tingkat yang menakutkan. Tidak ada jaminan bahwa seorang ahli biasa dari peringkat judul Doluo akan mampu menahannya. Namun, Tang Wulin telah menahannya tanpa masalah dan tanpa pemanasan. Ini berarti daya tahan tubuhnya sudah berada pada level yang menakutkan. Cepat, kumpulkan datanya. Aliran data berkedip-kedip di layar seperti tetesan hujan. Mereka mendokumentasikan berbagai perubahan data saat Tang Wulin melakukan manuver tersebut. Secara alami, hasilnya sangat menakutkan. Data menunjukkan bahwa ketika Tang Wulin melakukan manuver segitiga petir Gu Yuena, kecepatan tertingginya yang dicapai adalah 3 kali kecepatan suara. Itu adalah kecepatan supersonik yang sebenarnya. Itu 2 kali lebih cepat dari apa yang dia kelola di kota Mingdu. Jika satu-satunya perbedaan adalah kecepatan, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, mesia hitam tidak bisa dibandingkan dengan mesia kuning. Namun, kecepatan tingginya bukanlah kecepatan tinggi biasa. Dia melaju dengan kecepatan 2 kali lebih besar dari kecepatan supersonik. Ini berarti tubuhnya harus menahan tekanan yang setidaknya 3 kali lebih kuat. Apakah dia masih manusia? Di mana batasannya? Jiwa bela diri Blue Electric Overlord Dragon hidup sesuai dengan reputasinya sebagai jiwa bela diri super yang diturunkan dari zaman kuno. Ini tidak sesederhana mengejutkan para pengamat. Kokpit mesia terbuka dan Tang Wulin melompat keluar. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia mengendus udara, yang jelas dipenuhi dengan bau sesuatu yang terbakar. Ini tercipta saat mesia hitam melewati udara dengan kecepatan tinggi. Soul Land 3 Chapter 1484. Chapter 1484, You Shouldn't Have Come. Daya tahan mesia hitam itu dapat diterima. Namun, ketika itu mengeksekusi manuver segitiga petir Gu Yuena sekarang, itu didorong sedikit di atas kapasitasnya. Jika dia menggunakan mesia hitamnya sendiri, jelas tidak akan ada masalah seperti itu. Ini enak sekali. Seperti yang diharapkan, kali kedua jauh lebih baik daripada yang pertama. Tepuk tangan menggelegar terdengar. Li Zeping keluar dari area pemantauan. Dia bukan satu-satunya yang bertepuk tangan, anggota staf lain di lokasi juga bertepuk tangan. Kesempatan untuk menyaksikan teknik operasi mesia yang ajaib telah memenuhi hati mereka dengan kekaguman dan kegembiraan karena mereka juga merupakan pecinta mesia yang rajin. Yang mulia, itu luar biasa. Keterampilan operasi Anda membuat kami takjub. Mulai hari ini, manuver segitiga petir Gu Yuena akan dicatat dalam buku sejarah. Sekarang, saya akan mengonfirmasi dengan Anda untuk yang terakhir kalinya, apakah Anda yakin ingin menggunakan nama ini? Ya, saya yakin, jawab Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Baik. Tang Wulin harus menyelesaikan serangkaian tanda tangan dan pendaftaran setelah ini dan kemudian dia menerima sertifikat otorisasi. Dia juga menerima sertifikasi sebagai Master Mesia peringkat 8. Ini adalah salah satu dari banyak manfaat dari basis kultivasi yang kuat.
Jika bukan karena dia menjadi judul Douluo, akan jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan sertifikasi Master Meisha peringkat 8. Li Zeping mencoba membuatnya tinggal lagi. Dia berharap Tang Wulin akan bergabung dengan mereka untuk makan. Namun, tidak mungkin Tang Wulin mau membuang lebih banyak waktu di sini. Setelah dia berjanji pada Li Zeping bahwa dia akan mengunjungi asosiasi guru Meisha lebih sering untuk mempertimbangkan menerima berbagai misi, dia melanjutkan perjalanan pulang. Setelah dia kembali ke asosiasi pandai besi, dia kembali ke kamarnya dan membuat panggilan komunikasi 8 jiwa. Dia hanya diam setelah itu. Sebenarnya, pengalaman di asosiasi guru Meisha hanyalah masalah kecil baginya. Yang lebih memenuhi pikirannya adalah bidang kecil dari platform 10.000 binatang yang berisi banyak makhluk jiwa. Makna di balik kepemilikan spirit pagoda atas platform 10.000 binatang terlalu besar. Ini berarti bahwa mereka bisa mendapatkan dukungan dari lebih dan lebih banyak master jiwa melalui platform 10.000 binatang. Akan lebih sulit bagi Sekte Tang dan bahkan Akademi Shrek untuk memengaruhi pagoda roh di masa depan. Bagaimanapun, master jiwa masih menjadi andalan benua itu. Apakah itu di benua Douluo, benua Bintang Luo, atau benua Roh Do, ini selalu terjadi. Festival Just for Aspos ini ternyata lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh pagoda roh tercapai satu persatu. Ini adalah rencana nyata mereka. Itu adalah rencana licik yang Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak bisa berhenti bahkan jika mereka berada di tempat terbuka. Siapapun yang ingin menghambat pengembangan 10.000 binatang platform akan melawan seluruh ranah master jiwa. Luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Jika dia ingin menangani ini, dia harus mulai dengan platform 10.000 binatang. Namun, itu bukanlah prestasi yang mudah. Tidak, aku harus masuk kembali ke platform 10.000 binatang apapun yang terjadi. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya saat dia memikirkannya. Tang Wulin tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan suara keras dan dalam, "Siapa di sana?" "Indra Anda jauh lebih tajam sekarang," terdengar suara samar. Sebuah siluet terbentuk di hadapannya saat gumpalan cahaya berkumpul. Rambut perak rontok bebas dan sepasang mata ungu besar berkilauan seperti biasa. Tampaknya jumlah cahaya yang masuk melalui jendela telah meredup dengan penampilannya. "Gu Yue," Tang Wulin berseru. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba melangkah maju. Dia tidak berharap Gu Yue mencarinya di sini. Sebelumnya, dia hanya melihatnya di video promosi. Pada saat ini, semua yang dia lihat di video dan orang sebelumnya bergabung menjadi satu. Putri Naga Perak ada di hadapannya. Bagaimana dia bisa menekan emosinya sendiri? Gu Yuena mengangkat lengan dan lapisan cahaya perak didirikan di depan dirinya. Itu memblokir Tang Wulin yang masuk. Tang Wulin tercengang. Mereka bertatapan dan saling menatap. Di bawah tatapan tajam Tang Wulin, kilatan kebingungan tiba-tiba muncul di tatapan dingin Gu Yuena yang awalnya. "Kamu seharusnya tidak datang." "Mengapa?" Tang Wulin bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah pertanyaan dengan makna ganda. Dia sepertinya bertanya pada Gu Yuena mengapa dia seharusnya tidak datang dan juga bertanya mengapa dia menghentikannya dari dekat dengannya pada saat yang sama. Gu Yuena menjawab dengan suara yang dalam, "Tidak bisakah kamu melihat bahwa ini adalah jebakan? Mereka sudah mengetahui tentang hubungan intim kami di akademi. Itulah mengapa seluruh festival ini diadakan. Jadi bagaimana jika itu jebakan? Apakah Anda pikir saya tidak akan datang jika saya tahu itu jebakan? Apa menurutmu aku lebih suka tidak melakukan apapun saat menjodohkan dengan orang lain di Just for Aspos Festival?" Kata-kata Tang Wulin dipenuhi dengan tepian. Gu Yuena berkata, "Kamu adalah master sekte dari Sekte Tang. Anda tidak lagi mewakili diri Anda sendiri. Ada lebih banyak tanggung jawab yang ada di pundakmu sekarang." Tang Wulin menjawab dengan suara yang dalam, "Ya, saya memiliki banyak tanggung jawab di pundak saya. Mungkin ada lebih dari apa yang Anda sebutkan. Namun, di antara semua tanggung jawab ini, Andalah yang paling berat. Jika saya bahkan tidak bisa melindungi Anda, lalu apa artinya saya menahan begitu banyak rasa sakit untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat? Meskipun saya belum benar-benar berdiri di puncak dunia ini, tidak bisakah kami berdua menghadapi semua masalah yang Anda hadapi saat ini, bersama-sama? Bahkan sekarang, kamu masih tidak mau memberitahuku beban apa yang kamu pikul selama ini." Gu Yuena sedikit tertegun. Dia memandang Tang Wulin yang menatapnya dengan mata terbakar dan memiliki sikap yang kuat dan mengesankan. Sejauh yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Dia tampak akrab dan asing pada saat bersamaan. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan auranya semakin panas saat ini.
Keduanya berdiri di sana dan menatap mata satu sama lain. Tatapan Gu Yuena rumit, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kang Wulin tiba-tiba mengambil langkah maju dan dengan paksa menyelipkan dirinya ke dalam cahaya perak yang menghalangi jalannya. Gu Yuena merasakan tekanan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu." Kang Wulin maju selangkah lagi. Dia sangat bertekad, tetapi dia tidak melepaskan kekuatan jiwa apapun. Ini karena dia tidak percaya bahwa Gu Yuena akan menyakitinya. Cahaya perak itu pecah. Gu Yuena menghela nafas pelan. Pada saat berikutnya, dia menemukan dirinya dalam pelukan panas teriknya. Ketika dia akhirnya memeluk orang yang dia pikirkan setiap siang dan malam, Kang Wulin memiliki keinginan untuk meleburnya ke dalam tubuhnya sendiri saat dia berpegangan erat. Gu Yuena, yang berada dalam pelukannya, secara naluriah menutup matanya. Tidak peduli seberapa banyak atau apa yang dia hadapi, itu semua tidak signifikan dibandingkan dengan perasaan yang dia rasakan ketika dia berada dalam pelukan ini sekarang. "Kekasihku." Gu Yuena menghela nafas dalam hatinya. Matanya langsung memerah. Tidak peduli seberapa kuat dia menggambarkan dirinya di depan orang lain, dia tidak akan pernah bisa mempertahankannya di depannya. Dia memeluknya erat dan tegas. Kang Wulin dengan heran memperhatikan bahwa dia memegangnya dengan banyak kekuatan daripada yang biasa dia pegang. Saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa fluktuasi emosi Gu Yuena sangat kuat. Seolah-olah gairah di bawah topeng sedingin es itu tiba-tiba meletus. Tepat ketika dia ingin membalas atau memberi komentar, suaranya bergema di telinganya. "Kamu hanya akan memiliki kebahagiaan sejati jika kamu melupakan aku." Pelukannya tiba-tiba mengendur. Dia sudah berubah menjadi titik cahaya perak dan menghilang dari pelukannya. "Gu Yue." Kang Wulin dengan keras menangis. Dia ingin meraihnya, tetapi itu tidak mungkin. Saat dia melihat ke tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu, seluruh aura Kang Wulin tidak stabil. Setiap alur pikiran yang jernih di benaknya berantakan dalam sekejap ini. Hanya dalam waktu singkat dari penampilannya hingga kepergiannya. Dia hanya mengucapkan beberapa kalimat. Dia tidak bisa menolaknya, tapi dia berusaha keras untuk itu. Apa yang dia maksud dengan kalimat terakhir? Kang Wulin bukan lagi Kang Wulin yang lama. Setelah terengah-engah sesaat, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia masih tidak mau memberitahunya apa yang dia hadapi. Dia bisa membayangkan betapa rumitnya hal-hal itu untuknya. Namun, dia harus berjuang untuk kebahagiaannya sendiri apapun yang terjadi. Dia harus bekerja lebih keras. "Gu Yue, tidak peduli waktunya, kamu tidak akan pernah melarikan diri dari saya." Kang Wulin mengepalkan tinjunya saat tatapannya menjadi ditentukan.